Yang kedua, terkoyaknya jiwa atau emosi akibat terjadinya suatu peristiwa negatif dalam hidup kita memang bisa melahirkan suatu ruang kosong yang menjadi penyebab munculnya berbagai pertanyaan yang berpotensi membuat diri kita jadi meragukan kesetiaan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Jika semua pertanyaan tersebut tidak segera ditanggulangi secara tuntas, hal tersebut akan berkembang membuat diri kita menjadi pribadi yang apatis, mudah tawar hati, mudah bimbang, menyimpan trauma, hidup dalam kepahitan, dan lain-lain. Sesungguhnya, semua pertanyaan yang muncul tersebut tidak membutuhkan suatu jawaban. Karena pada dasarnya, memang kita tidak sedang bertanya, tapi kita sedang melontarkan suatu protes karena tidak mau menerima kenyataan dari terjadinya suatu peristiwa negatif yang menggoncangkan diri kita. Kita mau menegaskan bahwa seandainya waktu bisa diputar balik, kita akan melakukan apa saja demi bisa mencegah terjadinya peristiwa negatif atau hal buruk tersebut. Ruang kosong dalam batin kita itu tidak akan pernah bisa diisi dengan kita berusaha merasionalisasikan apa yang sudah terjadi tersebut. Ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh keberadaan Tuhan sendiri. Meski kecenderungan dari orang yang jiwa atau emosinya sedang terluka justru makin menjauh dari Tuhan atau hal-hal rohani lainnya, tapi seharusnya orang yang jiwa atau emosinya sedang terluka justru harus menghabiskan waktunya untuk mengejar realita hadirat Tuhan. Ruang kosong dalam batinnya yang tercipta akibat terjadinya suatu koyakan karena adanya peristiwa negatif hanya bisa diisi oleh keberadaan Tuhan sendiri. Jadi dibutuhkan suatu dorongan dari saudara, teman, atau partner yang mengkondisikan untuk orang yang bersangkutan kembali mau mengejar realita Tuhan sampai sesuatu yang ilahi terjadi atas kehidupannya. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat semua pertanyaan yang selama ini berkecamuk dalam batinnya jadi menghilang begitu saja. Begitu jiwa atau emosi kita mengalami jaman Tuhan, semua keterkoyakan dalam batin atau jiwa dan emosi kita akan dipulihkan. Otomatis ruang kosong dalam hidup kita juga akan mulai terisi oleh kesadaran akan keberadaannya yang mengisi, memenuhi, memulihkan, dan memperbaharui kehidupan kita. Terjadi suatu perubahan dalam kondisi atau sikap hati dan sudut pandang yang selama ini kita miliki tentang peristiwa buruk tersebut. Kita mulai mewarisi pikiran Kristus. B. Pada saat saya menulis penjelasan di atas, saya seperti menerima suatu penglihatan rohani yang dari Roh Kudus. Saya seperti dibawa untuk melihat suatu tanaman buah-buahan. Saat tumbuhan tersebut sedang berbunga sebagai bakal buah, ada seperti serangga yang masuk ke dalam bunga atau bakal buah tersebut dan menaruh telur-telurnya di dalam bakal buah tersebut. Segera sesudahnya, sang serangga segera pergi meninggalkan bakal buah tersebut dengan ada telur-telur larva di dalamnya. Di saat bunga tersebut mulai membentuk suatu buah, telur larva atau anak serangga tersebut juga ikut menetas di dalam bakal buah tersebut. Bersamaan buah tersebut semakin bertambah besar, demikian pula si larva atau anak serangga tersebut. Dan si larva tersebut mulai menggerogoti bagian dalam dari buah yang ada. Dari luar, buah tersebut terlihat bagus, tidak ada masalah. Tapi bagian dalam dari buah tersebut sudah rusak oleh karena perbuatan si larva. Roh Kudus menjelaskan, serangga yang menaruh telur larva adalah sama seperti si jahat yang menemukan celah dalam hidup kita. Adanya koyakan dalam jiwa atau emosi akibat terjadinya suatu peristiwa negatif yang cukup menggoncangkan dalam hidup kita. Jika tidak segera dibereskan, meski nampaknya dari sisi eksternal semua baik-baik saja, tapi sesungguhnya jiwa atau emosi kita sedang mengalami pembusukan. Dibutuhkan tindakan untuk mendisiplin jiwa, emosi kita dengan firman-Nya. Daud mempergunakan mulutnya
untuk mendisiplin jiwa atau emosinya agar tetap memuji-muji Tuhan dan hidup dalam penyembahan. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-2 menuliskan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Jiwa atau emosi kita yang sedang mengalami keterkoyakan tidak boleh terus mendikte atau mengarahkan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Sebaliknya, dengan tegas, kita harus terus mendisiplin diri kita sendiri untuk hidup selaras dengan firman-Nya. Jangan beri ruang untuk iblis bermain-main di dalam hidup kita. Setiap gejolak emosi negatif dalam hidup kita yang tidak segera ditanggulangi adalah merupakan playground dari si jahat. Setiap emosi negatif hanya akan menimbulkan masalah, selalu menghadirkan maut atau kematian. Ingatlah bagaimana Kain membunuh Habel adiknya. Kejadian 4 ayat 3-8. Semua dimulai dari emosi negatif yang tidak segera ditanggulangi. Doa saya, biarlah mulai hari ini dan seterusnya, Roh Kudus terus menolong kita untuk menanggulangi secara tuntas setiap gejolak emosi negatif yang muncul dalam batin kita. Amin.